Pendidikan formal dan pendidikan kursus itu laksana 4 sehat 5 sempurna. Nah, tentunya ketika seseorang sudah mengambil pendidikan secara formal, seseorang itu sudah menemukan secara konseptual ataupun pendekatan secara teoritis. Nah, ditambah lagi dan disempurnakan lagi dengan mengikuti sebuah kursus. Nah, tentunya kombinasi ini akan membentuk satu kesatuan yang sangat utuh untuk memahami suatu bidang atau expert dalam suatu bidang tertentu. Ya, pendidikan formal pasti ya. Nah, kursus adalah kegiatan penunjang di luar pendidikan formal. Kalau kita di pendidikan formal itu begitu banyak mata kuliah yang harus kita pelajari. Kemudian kebanyakan kalau kita S1 kan lebih kepada teori itu. Nah, kalau di pendidikan kursus non formal atau kursus itu kita dapat lebih spesifik, lebih spesialis, sehingga kalau kita mempelajari misalnya Photoshop itu sampai lebih kompleks ya, lebih tahap advance seperti itu. Itu kelebihannya. Itu contoh yang simpel saja. Kalau kita tanya tentang sisi positif dari kursus, tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan. Tapi mengingat kursus itu lebih ke spesifikasi dalam suatu bidang tertentu, nah tentunya ada konsentrasi yang memfokuskan kita terhadap bidang tersebut, sehingga untuk menguasai suatu bidang itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengikuti pendidikan formal. Banyak sih sisi positif yang kita dapat dari kursus, salah satunya penunjang karir, kemudian memudahkan kita untuk memahami, misal kalau kita komputer kan berarti kita tahu dunia internet, dunia digital itu bagaimana. Kemudian yang jelas pencarian informasi kita lebih tinggi dan kita lebih update seperti itu. Dan yang jelas satunya lagi adalah memudahkan pekerjaan kita. Untuk memilih kursus yang tepat, tentunya kita mulainya dari hati dong. Nah, kita biasanya untuk mencari kursus itu dimulai dari hobi. Jadi hobi kita itu di mana dulu, kemudian kita mulai mencari tempat-tempat atau kursus yang menyediakan atau yang menyalurkan hobi tadi kemana, seperti itu. Kemudian setelah tempatnya sudah dapat, kita harus mencari atau melihat dulu track record tenaga pengajarnya. Nah, tentunya track record pengajar yang profesional itu yang kita inginkan, sehingga ketika kita masuk ke dalam tempat kursus itu tidak mengecewakan. Kursus yang tepat ya, pertama kita harus tetapkan minat kita di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari informasi kursus itu memiliki akreditasi atau tidak. Misal kita cari informasi bahwa kursus ini terakreditasi unggul atau terakreditasi A. Dengan demikian bisa menjamin kita bahwa yang kita dapatkan adalah yang lebih baik. Seperti itu, karena manajemen yang baik, kemudian fasilitas yang baik itu akan membantu kita cepat untuk mendapatkan keahlian yang kita maksud. Kemudian yang lainnya adalah ya kita harus komitmen. Kalau kita sendiri punya minat, kemudian kita sudah cari tempat yang bagus, tapi kita tidak punya komitmen, ya nggak bisa pastinya. Karena komitmen kita untuk hadir di setiap pertemuan kursus itu kan harus jelas ya, seperti itu, sehingga kita benar-benar dapat apa yang kita inginkan. Kalau ditanya peluang, ya tentunya yang sekarang sedang tren itu adalah tentang kursus di dunia IT, karena hampir di setiap elemen kehidupan kita itu selalu syarat dengan dunia teknologi seperti itu. Jadi kalau ditanya peluang yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan saat ini, saya jawab yaitu dunia IT. Banyak sih, itu tergantung pada profesi atau karir yang saat ini sedang ditekuni ya. Kalau mau melihat misalnya dia bergerak di bidang perbankan, misalnya di sektor usaha perbankan, maka dia harus bisa ngambil kursus yang mengarah ke komputerisasi, kemudian ngambil kursus yang mengarah ke edukasi perbankan seperti itu, atau marketing. Nah itu jadi tergantung pada bidang profesinya sebenarnya. Pengembangan IT yang begitu pesat tentunya sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagi kita yang sudah menggunakan atau kenal dengan IT, tentunya kita bisa melihat pemanfaatan IT itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pendidikan maupun di dalam bidang kesehatan, transportasi, dan sebagainya itu sudah menggunakan IT pemanfaatannya. Peluang kursus yang rata-rata diminati saat ini itu adalah kursus komputer sih sebenarnya. Karena kursus komputer itu siapapun itu akan berguna bagi untuk profesi apapun seperti itu.
Kalau kita lihat perkembangan IT saat ini, di mana teknologi informasi itu sudah tidak terbendung lagi sebenarnya. Jadi kita pun harus mengimbanginya. Nah, dengan cara ya tadi kita harus setidaknya bisa mengikuti, bisa mengetahui, kemudian setidaknya bisa menggunakan kayak gitu. Untuk mengenal dunia IT tentunya itu sangat penting sekali, karena kehidupan sehari-hari kita sudah sangat erat dengan dunia IT. Kalau bagi orang yang tidak mengenal atau tidak mencicipi dunia IT, tentunya itu menjadi kerugian tersendiri, karena dengan IT kita bisa menggerakkan dunia seperti itu. Sudah menjadi darah daging ya harusnya bagi kita, karena apa? Setiap dimanapun kita berada atau bagaimanapun kita, dalam kondisi apapun dimanapun kita, itu kita sudah tidak terlepas lagi sama IT. Jadi saya bisa bilang bahwa ini sudah harus mendarah daging kayak gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lihat dalam sebuah perkantoran, baik perkantoran kecil, menengah maupun yang sudah giant sekalipun, komputer itu pasti selalu digunakan. Nah, tentunya untuk orang-orang yang sudah belajar melalui kursus untuk pemahaman suatu komputer, ini merupakan hal-hal yang sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan, memiliki prospek yang tinggi untuk ke dunia kerja. Untuk orang-orang yang belum mengenal IT, itu mereka cepat sadar deh. Karena kalau mereka tidak sadar pentingnya IT sekarang ini, mereka akan sangat tertinggal, mereka akan tersingkir, kemudian mereka akan terpinggirkan oleh IT itu sendiri. Jadi kalau yang belum mengenal IT, kan sudah banyak nih sekarang tempat-tempat kursus ya, terutama kursus komputer misalnya, itu sangat mendukung jika mereka ingin mengenal IT lebih banyak.